Ini adalah kisah legendaris yang sangat masyhur dalam sejarah Islam. Kisah ini menggambarkan bagaimana keadilan ditegakkan tanpa memandang agama, jabatan, atau kekuasaan di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Berikut adalah kisahnya yang diceritakan secara mendetail. Keadilan di ujung tulang unta. Kisah ini bermula di tanah Mesir. Tak lama setelah penaklukan Islam, Mesir saat itu di bawah kepemimpinan seorang gubernur yang cakap, cerdas, dan tangguh, yakni Amr bin Ash. Di bawah kepemimpinan Amr, Mesir berkembang pesat. Kota Fustat menjadi pusat pemerintahan. Populasi Muslim meningkat, dan kebutuhan akan tempat ibadah yang memadai menjadi mendesak. Masjid yang ada tidak lagi mampu menampung jamaah yang membludak. Melihat kondisi ini, Amr bin Ash memutuskan untuk memperluas masjid agung tersebut. Ia memanggil para arsitek dan perencana kota. Rencana dibuat, peta digambar. Namun, ada satu kendala besar. Di tanah yang direncanakan untuk perluasan masjid itu, berdiri sebuah gubuk reot. Gubuk itu milik seorang tua beragama Yahudi. Amr bin Ash, dengan niat baik untuk kepentingan umum, memanggil orang Yahudi tersebut. Wahai Fulan, kami perlu memperluas masjid untuk kepentingan umat. Tanah dan rumahmu masuk dalam area perluasan itu. Aku akan membelinya dengan harga yang pantas. Orang Yahudi itu menggeleng. Tidak, Tuan Gubernur, ini adalah rumah warisan nenek moyangku. Aku tidak ingin menjualnya. Amr menaikkan tawaran. Aku akan membayarmu 2 kali lipat dari harga pasar. Tidak, aku tidak akan menjualnya. Amr menawar lagi. 3 kali lipat. Dan aku akan membangunkan rumah yang jauh lebih bagus di tempat lain. Orang Yahudi itu tetap pada pendiriannya. Baginya, kenangan dan nilai sejarah rumah itu tidak bisa dibeli dengan uang. Habislah kesabaran Amr bin Ash. Ia berpikir sebagai seorang pemimpin. Mana yang lebih penting? Satu gubuk reot milik seorang Yahudi, atau kenyamanan ibadah ribuan umat Muslim? Dengan menggunakan kekuasaannya, Amr memutuskan untuk menggusur paksa rumah itu. Uang ganti rugi diletakkan di pengadilan, dan rumah itu pun dirobohkan. Pembangunan masjid berlanjut dengan megah. Si Yahudi tua itu berdiri di reruntuhan rumahnya dengan hati hancur. Ia merasa dizalimi. Ia mendengar kabar bahwa pemimpin tertinggi umat Islam, Khalifah di Madinah, adalah orang yang sangat adil. Tanpa pikir panjang, ia memungut sisa-sisa barangnya dan memulai perjalanan jauh dari Mesir menuju Madinah. Berbulan-bulan, ia menempuh perjalanan gurun yang panas. Di benaknya, ia membayangkan akan bertemu dengan seorang kaisar atau raja yang tinggal di istana emas. Sesampainya di Madinah, ia terkejut. Kota itu sederhana. Ia bertanya kepada orang-orang, Di mana istana Khalifah Umar? Orang-orang tersenyum dan menunjuk ke arah pohon kurma di dekat Masjid Nabawi. Itu dia pemimpin kami. Si Yahudi mendekat dan melihat seorang pria bertubuh besar, mengenakan pakaian yang sangat sederhana, sedang tidur siang berbantalkan lengan di atas tanah. Di bawah naungan pohon kurma, tidak ada pengawal, tidak ada kemewahan. Apakah ini Umar bin Khattab, orang yang ditakuti oleh Romawi dan Persia? Batinnya ragu. Ketika Umar bangun, si Yahudi memberanikan diri mendekat. Wahai Amirul Mukminin, aku datang dari Mesir untuk mengadukan nasibku. Umar duduk dan mendengarkan dengan seksama. Si Yahudi menceritakan bagaimana Gubernur Amr bin Ash menggusur gubuknya demi memperluas masjid. Meskipun ia menolaknya, wajah Umar memerah menahan amarah. Ia bukan marah pada si Yahudi,
melainkan marah pada gubernurnya yang bertindak sewenang-wenang. Namun, Umar tidak berteriak. Umar menoleh ke sekelilingnya. Ia melihat tumpukan sampah di dekat sana, lalu memungut sebuah tulang belikat unta yang sudah kering dan bersih. Umar kemudian mencabut pedangnya. Dengan ujung pedang itu, ia menggores tulang tersebut. Ia membuat satu garis lurus dari atas ke bawah. Lalu, ia membuat satu garis melintang di tengahnya. Umar menyerahkan tulang itu kepada si Yahudi. Bawalah tulang ini kembali ke Mesir. Berikan kepada Amr bin Ash. Si Yahudi bingung bukan main. Tuan, aku datang jauh-jauh menuntut keadilan, dan engkau hanya memberiku sepotong tulang busuk. Apa gunanya ini melawan gubernur yang kuat? Umar menatapnya tajam namun teduh. Bawalah, itu berisi keputusan untuk gubernurmu. Meski kecewa dan bingung, si Yahudi itu tidak punya pilihan lain. Ia kembali menempuh perjalanan panjang ke Mesir sambil membawa tulang unta tersebut. Sepanjang jalan, ia berpikir bahwa ia telah sia-sia mengadu. Sesampainya di Mesir, pembangunan masjid hampir selesai. Si Yahudi mendatangi istana gubernur. Ia berhasil menemui Amr bin Ash yang sedang duduk dikelilingi para staf dan arsiteknya. Wahai Tuan Gubernur, aku telah menemui pimpinanmu di Madinah. Aku mengadukan perihal rumahku, dan dia menitipkan tulang ini untukmu. Amr bin Ash mengambil tulang itu dengan santai. Namun, begitu ia melihat goresan garis lurus dan melintang pada tulang itu, wajahnya berubah pucat pasi. Tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin mengucur deras dari dahinya. Para bawahannya terkejut melihat jenderal perang yang gagah berani itu tiba-tiba ketakutan hanya karena sepotong tulang. Dengan suara bergetar, Amr bin Ash berteriak kepada para pekerjanya. Bongkar masjid itu sekarang juga. Bangun kembali. Rumah orang Yahudi ini seperti semula. Cepat. Semua orang terhenyak. Si Yahudi itu pun kaget. Tuan Gubernur, tunggu. Hanya karena tulang itu, Tuan mau merobohkan masjid megah ini? Amr bin Ash menatap si Yahudi dengan pandangan yang masih menyiratkan ketakutan. Wahai Fulan, tahukah engkau apa pesan di balik tulang ini? Si Yahudi menggeleng. Amr menjelaskan dengan suara parau. Tulang ini adalah peringatan keras dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Garis lurus ini artinya, wahai Amr, bertindaklah lurus dan adil, seperti lurusnya garis tulang ini. Jika engkau tidak bertindak lurus, maka pedangku yang akan meluruskanmu. Amr melanjutkan. Tulang ini juga mengingatkan bahwa suatu saat aku dan engkau akan menjadi tulang belulang seperti ini di dalam tanah. Kekuasaan tidak abadi. Akhir yang menyentuh. Mendengar penjelasan itu, tubuh si Yahudi ikut bergetar. Ia menyaksikan sebuah pemandangan yang tak pernah ia lihat seumur hidupnya. Seorang penguasa dunia membela rakyat kecil yang berbeda agama dari kesewenang-wenangan gubernurnya sendiri hanya dengan sepotong tulang. Melihat ketulusan Umar menegakkan keadilan dan ketakutan Amr bin Ash kepada Allah dan pemimpinnya, hati si Yahudi luluh. Ia berkata, Wahai Tuan Gubernur, hentikan pembongkaran itu. Jangan robohkan masjid ini. Amr terkejut. Kenapa? Ini adalah hakmu. Si Yahudi menjawab, Aku telah melihat kebenaran dan keadilan agama kalian. Dengan ikhlas, aku hibahkan tanah dan rumahku untuk Allah dan perluasan masjid ini. Dan saksikanlah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Akhirnya, masjid itu tetap berdiri megah dan orang Yahudi itu masuk Islam, menjadi bagian dari jamaah di masjid yang berdiri di atas tanah wakafnya. Pelajaran dari kisah ini, hukum di atas kekuasaan
Dalam Islam, tidak ada yang kebal hukum. Bahkan seorang gubernur sekalipun. Hak individu harus dilindungi. Keadilan adalah dakwah. Umar tidak menceramahi orang Yahudi itu tentang teologi. Ia hanya menunjukkan keadilan. Tindakan nyata seringkali lebih menyentuh hati daripada ribuan kata-kata. Kesederhanaan Umar. Kekuatan Umar bukan pada istana atau mahkota, tapi pada integritas dan ketegasannya. Tanggung jawab pemimpin. Amr bin Ash, meski sempat khilaf, segera sadar dan patuh ketika diingatkan. Ini menunjukkan sifat satria, seorang pemimpin yang mau mengakui kesalahan. Jika kalian suka konten-konten dari kami, jangan lupa komen, like, dan subscribe.